Islam hari ini hanyalah tafsir dari tafsir, bukan Islam itu sendiri. Maka dibutuhkan tafsir yang tepat. Nah, dalam konteks keindonesiaan, saya yakinnya percaya bahwa tafsir terbaik tentang Islam adalah Pancasila. Saya gitu, Kiai Alawi. Mohon maaf ini. Dan posisi Kiai Alawi itu penting karena jenengan itu ahli hadis. Berikan tafsir hadis yang lebih kekinian, yang lebih rasional, relevan, yang by riset, by data. Karena tidak mungkin Rasulullah itu bersabda kecuali pasti cocok dengan sunatullah, ya kan? Yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan, teknologi, sains itu kan sunatullah itu. Kenapa sekarang begitu banyak tafsir yang konyol? Ya, bumi kita kan bumi Pancasila. Sebelum kita mengenal Islam lewat Rasulullah, kan kita mengenal Islam lewat Nabi Sesa, yang disebut dengan Kapitayan, disebut dengan Sunda Wiwitan. Itu kan tauhid ala Nabi Ses kan. Nah, ketika kita mengingkari leluhur kita kan ya kita durhaka, tidak mengamalkan anis kurli wali kan. Makanya saya percaya penuh bahwa jalan kita, tarekat secara ngam untuk umat Islam di Indonesia ya hanya Pancasila. Dan menurut saya memang harus diekspor kemana-mana prinsip-prinsip Pancasila. Dan tidak ada kewajiban untuk mencintai dzurriyyat Nabi yang secara qat'i, yang di luar Ahlul Bait. Kalau saya gitu. Apakah kita akan membenarkan perilaku dzurriyyat Nabi yang benar sekalipun yang menentang Rasulullah itu sendiri? Kalau saya gitu loh, Kiai. Dan itu sesuai dari. Wah, ini kontrol awas ini. Dan saya yakinnya percaya bahwa tafsir terbaik tentang Islam adalah Pancasila. Dalam konteks kekinian. Dan bahkan harus kita ekspor ke luar negeri. Coba lihat negara-negara Muslim itu semua perang, karena tafsirnya tentang Islam buruk. Saya memahami Islam hari ini hanyalah tafsir dari tafsir, bukan Islam itu sendiri. Maka dibutuhkan tafsir yang tepat. Nah, dalam konteks keindonesiaan, kita sudah berabad-abad berpancasila. Dan saya mendukung Gus Yahya dalam muktamar kemarin itu untuk semata-mata kepentingan fikih peradaban. Fikih peradaban itu bagi saya ekspor tafsir Islam ala Pancasila. Ini yang tepat untuk bumi kita, entah berapa abad yang akan datang. Kalau kita memahami Islam masih dengan perspektif, dengan mindset 3-5 abad yang lalu, kita akan menjadi agama yang gagal. Kita akan ditinggalkan oleh umat kita. Di kalangan Gen Z, milenial, Alpha itu mungkin ada generasi baru namanya Alpha. Setelah Gen Z itu ada gerakan beragama tanpa formalitas, apa namanya? Beragama tapi nggak mau terikat dengan agama apapun. Beragama tanpa identitas ya? Sekuler. Bukan. Apa istilahnya lali. Jadi mereka percaya adanya Tuhan, tapi mereka tidak percaya dengan Islam, dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Katolik, karena mereka anggap tafsir Tuhan, tafsir agama yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh agama ini meleset semua. Ini enggak matching dengan kebutuhan peradaban manusia. Relevan saat ini. Iya, tidak relevan sama sekali. Nah, oleh karena itu yang saya khawatirkan itu adalah kesalahan kaum tokoh-tokoh Nasrani, elit Nasrani di Eropa. Sehingga hari ini Eropa itu enggak ada yang percaya sama agama itu. Ya bagi mereka agama itu main-main aja lah. Mau masuk Islam, enggak pernah serius mereka. Wong aku juga punya banyak santri bule sini itu. Ya karena mereka melihat bahwa agama itu korup, agama itu menindas, agama itu enggak logis. Gitu loh, padahal Sayyidina Ali mengatakan agama kita itu agama akal. Nah, ini tantangan terbesar, dan mohon maaf itu mustahid kita itu terlambat mengantisipasi. Gerakan ateis di kalangan Gen Z, milenial dan Alpha itu begitu kuat. Ya. Nah, kita itu kan harus menegaskan mengenai yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kalau tidak, nanti semua orang tidak lagi percaya pada agama. Jadi kalau saya itu lebih baik keliru menghalalkan yang haram daripada keliru mengharamkan yang halal. Karena Rasulullah itu ditegur oleh Allah ketika mengharamkan yang halal. Tidak pernah ditegur dalam Al-Quran loh. Tidak pernah ditegur karena menghalalkan yang haram. Ya, semangatnya itu perubahan gitu. Tentu tidak liberal, tentu tidak, wong kita torekot. Tapi maksud saya bagaimana
kita itu harus meyakinkan milenial, Gen Z dan Alpha itu bahwa agama itu sesuatu yang logis, sesuatu yang bisa menjadi way of life gitu. Bukan sesuatu yang mengungkung ya apa-apa ndak boleh. Apalagi sekarang ada gerakan-gerakan dalam tanda petik itu Islam formal itu yang apa-apa hukumnya kalau kentut gimana? Hukumnya kalau puasa begini. Loh kok hukum terus? Apa agama itu soal hukum? Ini haram apa halal? Loh kok gitu terus? Apa agama itu cuma soal halal dan haram? Pertanyaanku gitu. Yang diharamkan dalam Al-Qur'an itu berapa item? Saya mau tanya. Kasarannya begini, begitu itu halal apa haram? Loh itu kan gila, pertanyaan yang gila. Apa relevansinya dengan kebutuhan umat manusia? Kalau saya gitu, hurrimat alaikumul maitatu wa damal walamul hinjir wa ma uhilla bihi li ghairil, udah gitu aja. Kalau kita masih ini halal apa haram, ini capung halal apa, habis dah kita. Kalau saya loh, karena aku pernah ateis, karena aku pernah Katolik, karena aku pernah Hindu. Jadi aku memahami kegelisahan anak-anak muda. Karena teman-temanku itu anak-anak muda semua. Di dunia musik kan bocil semua temanku. Iya. Ngombe iki halal apa haram? Ya haram ya ora apa, nek seneng ngombe ya ngombe. Ya kan gitu aja kalau saya. Apa ngombe iki marake murtad kan ya enggak juga. Betul loh. Wong nek Riyadhus Shalihin ya ana maca syahadat tok ya rampung. Kalau kita tidak dalam tanda petik liberalisasi agama ini akan ditinggalkan. Habislah kita, nggak ada yang anut lagi nanti. Aku khawatir terjadi revolusi Prancis ala Islam. Gitu loh, Renaissance ala Islam. Nanti kalau terjadi gimana? Bubar semua ini agama. Kalau agama sudah nggak dipercaya, ya sudah, hidup ini menjadi neraka. Saya masih percaya bahwa agama itu adalah keberkahan. Zahir maupun batin. Kalau manusia tidak mau beragama, ya habislah kita. Nerakalah dunia ini. Karena saya pernah tidak beragama dan saya masuk neraka. Makanya kiai-kiai jane iki kabeh iki orang enggak mutabangah Rasul. Rasulullah itu kalau Isra Mi'raj itu inspeksi neraka, inspeksi swarga. Lah kiai-kiai urung tau murtad kaya aku kok. Urung tau inspeksi neraka berarti kan ora sadong gaya. Enggak, saya ini guyon lah. Saya gitu Kiai Alawi. Mohon maaf ini. Dan posisi Kiai Alawi itu penting karena jenengan itu ahli hadis. Berikan tafsir-tafsir hadis yang lebih kekinian, yang lebih rasional, relevan, yang by riset, by data. Karena tidak mungkin Rasulullah itu bersabda kecuali pasti cocok dengan sunatullah, ya kan? Yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan, teknologi, sains itu kan sunatullah itu. Kenapa sekarang begitu banyak tafsir yang konyol? Perspektif atau metode sederhananya itu kalimunas biqadri uqulihim. Demikian juga ketika menyampaikan Quran maupun hadis. Saya itu ada beberapa karya yang belum dicetak ya, Gus. Termasuk judul buku itu fikih open minded. Kalau jenengan tadi kan liberalisasi ini sebetulnya kurang lebih sama tujuannya, bahwa kita ini akal pikiran kita ini banyak terpenjara, tersandra oleh fatwa-fatwa ulama dulu yang sudah tidak bisa dipakai dalam konteks kekinian. Harus dibuka. Ini cuma bicara fikih, bukan bicara akidah, bukan. Kenapa kita nggak buka aja sekalian gitu loh? Kenapa harus malu? Seperti uang korupsi, kata siapa nggak bisa dipakai? Terus kenapa sekarang yang menjadi tersangka dan terdakwa dari dulu sampai sekarang, kenapa harus uangnya? Uang itu nggak punya salah apa-apa kok, saya bilang. Bahkan kalau kita mau masuk konteks fikih, Nabi sudah kasih solusi. Contohnya, sholat 12 rakaat. Tiap pada Fatihah baca kulhu 10, ikhlas 10. Kata Nabi, kalau sudah begitu kamu minta apa aja, saya pakai itu di situ. Ini namanya money laundry. Uang korupsi yang sedikit, sini yang banyak kita bersihin. Hadis Nabi yang bilang begitu. Selesai kalau buat saya. Gitu. Nanti paling debatnya, ini hadisnya sahih nggak? Ya ayo kita ngobrol. Kalau kan gitu nanti, ayo kita ngobrol. Nggak ada kok, semua ini sudah ada solusinya. Hanya kadang-kadang ada yang sampai pada kita dan kita beriman, dan ada juga yang kita mesti relax atau tidak iman sama sekali. Dan saya sepakat, bagaimana menjelaskan sekarang keterangan para ulama yang begitu banyak dalam konteks kekinian dengan bahasa yang bisa dipahami oleh semua golongan. Itu aja. Kan saya juga berusaha menerjemahkan sekarang kalimat-kalimat para ulama dalam buku saya tentang
polemik Nasabila saya bikinnya 100 bab, Gus. Ini kan saya kan perlu ada inovasi untuk menyampaikan sekarang keterangan ulama dengan bahasa kekinian gitu loh maksudnya. Makanya kalau saya 100% kajian saya itu tidak mungkin bisa dibantah. Alasan saya sederhana. Kalimatnya rijalul hadis, perawi hadis. Nama perawi sudah bertengger dalam kitab hadis masing-masing. Tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Qat'i selesai. Kalau ada, mana? Nggak ada, jangan ngeyel. Oh iya. Betul. Jadi sebelum belajar ilmu hadis, saya belajar usul hadis dulu. Contoh kayak orang begini aja, banyak yang menganggap sahih. Ida mata ada inkot emol salasin. Orang bilang ini Bukhari, ini Muslim, ini Muslim. Saya bilang ini hadis maudu. Saya bilang saya berani. Saya pernah dipanggil tuh di KPNU hadis maudu. Saya bilang kiai. Sampai datangin dosen hadis sama profesor tafsir Quran dari UIN. Saya tanya cuma sebentar. Kalau saya salah dikoreksi kiai, tapi dengan ilmu usul hadis. Saya bilang kan begitu. Kalimatnya ini kan Nabi bersabda, "Ida matabnu adama," di mana anak Adam meninggal dunia, terputus amal-amal kesulitan perkara. Saya mau bilang, Nabi Muhammad anak Adam bukan, saya bilang anak Adam. Sekarang kita ganti kalimat. Apabila Nabi Muhammad mati, wafat, maka terputus amal-amalan beliau 3 perkara. Setuju nggak saya bilang dengan sigot kalimat seperti itu? Langsung KPH-nya muter itu. Jadi liur, jadi pusing sih. Ini aja udah ada ilah, saya bilang kiai. Cacat ini. Cacat. Bahkan saya punya ada 3 kitab. Saya itu pernah minta sama anaknya kakek saya yang waktu masih rame-ramenya perang di Suriah, saya minta ada 3 kitab. Ini membahas tentang rijalul hadis di zaman para sahabat. Ternyata semua sahabat sepakat. Ada 1 orang sahabat yang paling dilarang dan tidak boleh menyampaikan hadis. Tahu nggak jawabannya?